semua yang berpuasa, inilah sajian ringan. Untuk semua yang berpuasa, inilah sajian ringan. Sarung Ramadan, sarung Ramadan, ini sajian ringan, ini sajian ringan. Hari ini ada si Farid, Rahim, Laode dan Terry Putri. Hari ini ada si Farid, Rahim, Laode dan Terry Putri. Sarung Ramadan. Yang di rumah dimanapun banyak-banyak tepuk tangan ya. Iya. Kalau tepuk tangan diniatin untuk semangat, untuk ibadah, jadi ada nilai ibadahnya tahu. Betul, dan tepuk Gitu. tangan, kalau kita tepuk tangan, hati ini terbawa gembira. Masa Coba sih? deh, bangun tidur, bangun, tertepuk tangan. Hidup ini indah seharian. Alhamdulillah dulu, terima kasih ya Allah. Itulah. Terima kasih ya Allah. Ya, terus kemudian di saat kamu sedih pengen nangis, tepuk tangan. Hilang, sedihnya hilang. Enggak, gila itu. Coba saja. Kita belum menyapa dulu. Oh, iya, belum menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita puasa ini sudah berjalan lama sekali dan sebenarnya Berapa? puasa tahun ini itu merupakan beban buat saya pribadi. Kenapa? Saya tuh takut dengan puasa tahun ini. Kenapa? Udah umur ya? Bukan. Tapi kan emang bener. Iya, emang udah umur. Tahun berapa? 90 coy. Kuliah 90 dance. Nah, tahun 90 kuliah, Rahim saat itu masih di Masih asik. oksigen ya. Kamu ngeden saya masih terbang tuh. Masih oksigen, belum lahir. Ya, Kenapa jadi kan tahun bebannya? ini merupakan puasa pertama saya setelah saya mengalami Apa? Degradasi asam mental. lambung akut. Oh. Apa itu? Oh, itu ya istilahnya apa namanya? GERD. GERD? Iya, GERD. Jadi Oh, itu waktu bahaya loh. Iya, jadi waktu serangan pertama itu sekitar bulan Juni. Insyaallah. Jadi saya bangun tidak bisa bernafas, seperti orang tenggelam. Serangan Seperti gimana? orang Pada tenggelam. saat serangan gimana? Dikasih musik dong, musik Sedih-sedih. musik sedih. Bukan musik kematian, sedih. Sedih beda, mati sedih beda. Dari kemarin cuma jeng gitu doang. Udah Kayak segitu musik- doang. Kayak musik Terus, horor. teruskan. Jadi tidak bisa bernapas, saya kayak tenggelam, bingung. Akhirnya bangunin istriku, Bun, ini apa? Aku nggak pernah sakit ini. Aku yang selama ini sakit vertigo, itu yang paling parah. Ini sakit apa? Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit GERD. jantung, belum. Rumah sakit jantung. Di situ melalui COVID dulu, macam-macam. Iya, Langsung karena pandemi. proses opnam. Aku opnam 5 hari. Oh my God. Opnam Maaf 5 ya, hari, nggak nengokin. pulang 5 hari. Sebulan kemudian serangan yang sama, bingung lagi dibawa ke rumah sakit lagi. Akhirnya rumah sakit mengambil keputusan, Bapak kateter. Akhirnya masukinlah selang di sini, dicek semuanya. Bapak jantungnya bagus, nggak ada penyempitan. Terus saya sakit apa? Saya sakit apa? Bingung. Akhirnya pulang siang, malam serangan. Maghrib, saya nangis bingung. Bu, ini harus bagaimana lagi? Nggak bisa Istriku gerak bingung, kumpulin anak-anak. Kita baca Al-Quran bersama. Serius? Iya, sekali. akhirnya baca Al-Quran, anak-anak 1 juz, saya dengerin sambil nangis. Sembuh, Insyaallah. Allah sembuh. besar. Akhirnya pas sembuh, saya ke rumah sakit, baru dicek, Bapak kena GERD, kena asam jadi- lambung, jadi Asam butuh lambung ketenangan. akut, ya. Jadi GERD itu memang kalau serangannya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, napas nggak pun bergerak, susah. Jadi Insya sepertinya Allah. ini waktu gue pulang nih, kayaknya waktu gue diambil Alhamdulillah, nih. tapi ada titik di mana jadi Ada, jadi ingat kepada sadar Allah gitu, Subhanahu ya. wa Ada Ta'ala. titik Memang selalu sadar. dalam hidup Iya. ada titik-titiknya. Jangan Dan dulu kamu kita jangan nunggu titik sampai bertobat. Ya, Jangan. bertobat dulu. Mau. Kita masih ada berapa episode soalnya. Ini cerita dia aja udah tinggal 1 menit kita, tapi siapapun dari kita yang dalam Ramadan ini mungkin ada keluhan-keluhan penyakit dan segala macam gitu, mungkin harus semangat juga, tapi Ya. tetap harus dijaga semuanya karena ya kalau memang masih mampu jalankan Ramadannya dengan berpuasa Ya, ya. dan aku ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kena GERD wajib sahur. Teman-teman mah itu tetap harus Nanti sahur. aja itu nanti nyambungnya nanti habis iklan Nanti, dulu ya. boleh, Nanti boleh. apa sih sambungannya ke wajib sahur? Takut Setelah lupa, ini takut tetap lupa. di sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan.
Ramadan, ini sajian ringan. Tapi memang kalau kita ngomongin masalah sakit ya, baik sakit yang ringan, sakit yang besar, semua mengalami kan ya. Tapi di Ramadan ini ada tips nih supaya Tetap sehat terus. tetap bisa berpuasa. Khususnya yang GERD dong. supaya penderita penyakit-penyakit ini bisa lancar berpuasa, bagi yang GERD atau apapun itu ya. Yang GERD aja deh. Yang GERD lain juga dong, kesian. Dia Jangan juga ada spesial. penyakit juga. Iya, iya. Lu juga ada penyakit juga. Nggak. Lu sombong banget sih. Dia masih muda dia. Nah yang harus dilakukan adalah wajib sahur. Jangan karena aduh, Wajib sahur. aku karena sakit nggak sahur deh. Enggak ya, jangan sampai terlewat sahur. Karena resiko yang muncul adalah komplikasi mah kalau nggak sahur selama menjalankan ibadah ciri-ciri puasa. itu ya? Iya, ya kan bisa dikatakan awalnya kayak mah Iya. gitu ya. Nah, selain wajib sahur, kemudian juga selama Ramadan buka puasa dalam porsi kecil tapi sering. Ya. Jaga langsung besar tapi terus biasanya kita begah Itu kan. yang terjadi. Kamu gitu. Jadi puasa hari pertama, Nah, udah puasa alhamdulillah tercapai. Akhirnya ada kolak, makan kolak, ada ini, makan ini. Iya. Yang ada asamnya naik. Aku langsung Balas sesat dendam ya dan itu aku ya, balas terkapar. dendam. terus nggak bisa sholat. Gak bisa sholat tetap, aku sholat tidur Tapi akhirnya. sholatnya tidak nyaman, tidak nyaman. nggak apa-apa segala, jadi ibadahnya nggak maksimal. Jadinya memang kalau yang sudah disunahkan Rasul itu yang terbaik ya. kita Akhirnya dalam- aku begitu, minum air putih saja, tidak es teh manis atau apa. Kemudian 2 kurma cukup. cukup sebenarnya. begitu. Jadi itulah yang sudah Intinya itu yang disunahkan. kedua emang ada duit sebenarnya. Jadi kurma yang satu untuk sebulan udah Kasihan dua. ya, Oh, kalau duit begitu ini. saya rekomendasikan masjid dekat rumahku. Bagus. Oh iya. Tapi Enak, enggak, enak. kan kalau gitu nggak ada duit aja biar dia sehat. Kalau enggak ntar dia Iya makannya bener. banyak. Jangan doain malah doain gue miskin. Baik, terus yang lainnya lagi adalah yang harus dilakukan hindari kafein, Oke. kopi gitu ya. Anak senja jangan Mungkin dulu tuh. dikurangin lah ya, Ya, makanan pedas dan asam, karena itu bisa memicu munculnya asam lambung ya. Ya. Jadi dijaga terus, karena puasa ini seharusnya menyehatkan kita loh. Oh, pasti bukan sehat. membuat sakit kalau kita mengikutinya sesuai dengan aturan. Jadi dulu kalau aku lapar, itu selalu bawaannya sesek. Kenyang pun sesek. Ini udah takut, waduh ntar puasa lapar. Ternyata lapar tidak sesek ini, alhamdulillah. Amin. Udah Ngomong-ngomong, Oh iya lupa ngomong. Ngomong-ngomong masalah ini ada kaitannya dengan tema kita. Apa itu? Hari ini berhubungan dengan kesabaran. kesabaran. Saya ada cerita menarik dari tetangga saudara. Tengah-tengah. Tetangga, Jadi bukan center dari- of attention biar beban tetangga, kamu saudara. berat. Tengah. Michael, kamu di sini Michael. Bukan. Terus dioper begitu Pindah-pindah ya? begini Ayo, masih dia- lucu. Dari zaman aku kecil sampai sekarang masih lucu. Dari aku SD, pindah-pindah gitu masih lucu. Tahun SD-nya 90 lucu ya kapan begitu dia? ya. SD-nya udah lama Sekarang banget. masih Udah, lucu. cepetan, cerita. Apa tadi tentang kesabaran bahwa ternyata dalam segala hal pun kita harus sabar, terutama menuntut ilmu juga. Sabar. Adik saya ini namanya Lauci. Adiknya lagi, kemarin tetangganya. Keluarga lo bermasalah ya? Fungsional memang keluarganya. kita nama kompleknya konflik. Selalu ada Konflik. ada masalah. Nah ini Iya. kisah pertama dulu. Iya. Memang adikku ini latar belakangnya dia agak lucu saja, bandel kayak, "Mak, kalau keluar air mata batal puasa kah tidak?" "Oh, tidak." "Oh, begitu ya." Tapi apa yang kamu lakukan? Ternyata dia makan rujak sambil keluar air matanya. Itu latar belakangnya, Aduh, Sih ya. harusnya saya tutup di situ saja ya sih ya. Aduh, masih ada. Nah, satu ketika bapakku kan namanya seorang ayah, selalu juga kadang-kadang di sela-sela maghrib dan isya itu dia tausiah kecil-kecilan buat keluarga-keluarga. Sampai dia bilang bapakku, nanti di akhirat nanti orang yang sombong walaupun sedikit pun itu nanti kepalanya akan disiksa oleh Tuhan katanya. Kata ayah. Kata ayah, saya tidak tahu ambil dari hadis atau bagaimana, tapi yang jelas begitu, disiksa kepalanya akan dicoba dimasukin di api neraka, terus kasih keluar, pokoknya kepalanya akan disiksa. Sakit sekali Itu ayah. semua orang takut itu satu keluarga. Itu yang adikku Lauji tadi, itu yang kayak Kenapa? Kenapa itu? Biar kuat katanya kepala. Biar kuat. Maksudnya ibadahnya harusnya ibadahnya yang diperkuat ya. Apalagi ada lagi? Sudah habis. Ayo. Lagi dong. Kita akan simpan di episode selanjutnya. Mumpung lucu. Tadi kan adik. Sarung. Bukan, belum iklan. Jadi memang itu berhubungan dengan kesabaran. ayah itu mengajarkannya memang berbeda-beda. Ada seperti itu supaya anak sadar. Lagu ayah yuk.
Udah nggak jadi. Sayang, dalam hening sepi ku rindu. Untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Aduh, baru Lupa lirik, baiklah ya. Tapi Anakmu sekarang saya mau masuk Oh, iya, iya. sini acara kita, Oh, iya, 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 iya. masuk ya. Jadi kita akan berbincang mengenai sabar. tentang sabar ya. Sabar, semua harus sabar ya. Yang hebat adalah yang bisa bersabar dan menghadapi Oke, semuanya. bener sekali. Tapi memang kita dalam tempaan itu harus dipoles gitu gimana caranya untuk bisa terus bersabar. Mungkin kita bisa belajar dari orang-orang, dari tokoh-tokoh yang memang kehidupannya luar biasa. Seperti yang akan kita hadirkan kali ini adalah Ya, beliau ini Asik orangnya sekali. sabar. Oke. Dengan kesabaran, kesuksesan luar biasa yang beliau dapat. Dan mendapatkan apa yang dia punya sekarang ini dari berkat kesabaran Kesabaran. dia. Oke. Kita langsung panggil saja. Ini namanya sangat mirip dengan orang yang rajin memberikan kita amplop. Ah, saya senang ada nama-nama seperti ini. Iya, Kalau nama-nama seperti ini muncul di HP gue selalu cepat. Bang Raim sibuk nggak? Enggak. Sibuk. pasti orang sukses di situ. Orang Ada sukses. orang sukses. Nah, kita yang sambut Bapak Iwan Sunansi. Sanusi. Bapak Iwan Sanusi. Bintang tamu kita Haji Iwan itu namanya. Selamat datang bintang tamu kita Haji Iwan itu namanya. Haji Iwan sudah dengan kita. Haji Iwan oke orangnya. Putih kulitnya, putih bajunya. Haji Iwan luar biasa. Wow. Sambung Raim. Aduh, sudah aduh. Tinggal berapa menit tuh? Assalamualaikum Pak Haji Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya ini kalau teman-teman banyak bercandanya tadi ya. Kalau Banyak nggak bercanda nggak dipakai. Tapi kan kalau Pak Haji Iwan kan emang sabarnya luar biasa. Iya, Jadi walaupun benar. teman-teman tadi mohon ada salah dan kurang, mohon maaf ya, harap bersabar ya. Paling enak ya kalau ada bintang tamu sabar gitu ya. Kalau kita salah nggak apa-apa ya. Ketawa gitu ya. Begitu pula Kakak Teri. Apa? Begitu pula penonton kita mohon bersabar karena kita akan kembali lagi di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan ini sajian ringan. 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 Alhamdulillah, ini terasa lengkap sekali pertemuan kita kali ini ya. Ada Bapak Haji Iwan Sanusi. Mohon maaf sebelumnya saya lebih mudah memanggilnya Pak Iwan apa Pak Sanusi? Iwan juga boleh. Pak Iwan, Pak Iwan. Lebih Baik. terkenalnya sebenarnya Pak Sanusi ya. Ada Sanusi beberapa di tetangga- produk dia tetangga. tuh Haji Sanusi. Betul. Tapi Pak Iwan aja di sini ya. Pak Iwan aja napa. Boleh lah, ntar kita bagi-bagi Siap. aja kadang. Iya, iya. Kita di endorse juga ini tidak masalah. Oh, nanti bentar lagi. Masya Allah. Tapi yang pasti beliau ini bisa dikatakan wirausahawan yang sukses ya. Benar. Dan padahal masih bekerja di BUMN. Ini kenapa Pak Iwan memutuskan untuk menjadi wirausahawan juga? Padahal masih jalan di situ. Jalan di sini kan dua-duanya hal yang besar gitu dalam hidup. Padahal di BUMN itu beliau direktur. Iya. Sepuluh ya. Besar Jangan semuanya disebut. kan. Punya negara juga Oh, tidak iya. masalah. Nggak apa-apa punya negara. Iya Pak silakan. Baik, makasih Mbak Teri dan kawan-kawan. Saya Farid. Oh, Pak Farid. Bapak tahu Pak kita Farid. siapa Pak? Kawan-kawan. Mohon maaf Pak silakan Iya. Pak. Berarti abangnya harus bersabar ya, Bang. Oh iya, harus. Maaf, Pak. Sabar tuh nomor 1. Asik. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Jadi hikmah dari satu kejadian itu nyatalah adanya, gitu kan, nyatalah adanya.
Kemudian kita harus menghadirkan ion-ion positif dalam pikiran kita, ya, dalam kehidupan kita, lalu melangkahlah. Itu mungkin kalimat awal yang saya sampaikan, gitu kan. Karena setiap orang itu pasti memiliki peristiwa yang tidak enak, tidak nyaman dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berpikir hanya kekecewaan yang ada, ya keterpurukan yang ada malah tambah sangat terpuruk, gitu kan. Oleh sebab itu maka tadi saya sampaikan, hadirkan selalu ion-ion positif dalam pikiran kita, lalu kemudian kita melangkahlah untuk jadi lebih baik. Ya. Sebentar, sebelum panjang, menghadirkan ion-ion positif caranya seperti apa, Mas? Kita selalu berpikir hal-hal yang positif, ya, terhadap satu kejadian, misalnya menimpa diri kita ini, entahlah, ambillah sisi positif, ambillah hikmah dari kejadian itu, kemudian hal yang positif yang harus kita lakukan itu apa, itu di situ. Nah, baru kemudian kita bisa langsung melangkah, jangan terlalu banyak teori, karena itu udah baik, ya, karena kalau udah baik, kenapa nggak dilakukan, maka lakukanlah, itu di situ. Jadi singkat ceritanya, saya sebenarnya seorang karyawan BUMN, ya, dulu di salah satu badan usaha milik negara, perusahaan milik negara. Tahun 2009 lah, saya mengalami hal yang kurang nyaman, ya, bekerja di kantor dengan rutinitas, ya kan. Sementara keluarga kami bukanlah keluarga yang mampu, ya kan. Kami punya saudara-saudara, punya orang tua yang memang harus kami hidupi, kan seperti itu. Ya, kemudian dari situ kenapa saya tidak melakukan langkah-langkah dalam rutinitas kita dan dalam kebosanan saya ini untuk mencari sesuatu yang saya bisa lebih berguna untuk orang lain dan untuk keluarga. Maka sejak dari itu tahun 2010 saya melakukan, istilahnya saya bangun diri saya untuk bisa melakukan satu pekerjaan dengan dua profesi yang berbeda tetapi tidak meninggalkan kantor, ya kan. Kami lakukan usaha pada awal dulu. Apa usaha saya yang harus saya lakukan ketika kefetikan di kantor, kejenuhan di kantor, maka saya buat list, ya, dari mulai usaha di bidang kuliner, kemudian properti dan lain sebagainya yang mendekati passion, ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, tidak mengenal kecewa dan tidak mengenal capek, itu, maka itu yang saya lakukan pada awal itu. Saya melakukan pekerjaan sebagai broker perumahan, broker properti. Kami membeli properti yang di harga 300 juta, ya kan. Kemudian kami renovasi, kita bangun, kemudian ya, jual 200 jual lagi seperti itu. Beli 300 dibagusin, jual 200 juta. Ntar beli 400, jual 100. Nah, itu ketagihan, ya kan. Lalu kita sudah alhamdulillah setelah penjualan properti dapat, ya, kita akhirnya ya punya properti sendiri, ya kan. Kita bangun properti yang di bawah 500 juta yang mudah dijual. Seperti kita membuat townhouse seperti itu, ya, di daerah Jabodetabek, yang alhamdulillah kami sudah memiliki townhouse itu sekitar 21 townhouse. Ya. Selain properti, apalagi, Mas? Kebetulan saya ada usaha di bidang kuliner juga. Seperti itu. Kulinernya apa ini? Saya buat brand sendiri, yaitu lebih kepada tradisional food, yaitu sate, ya. Makanya kalau sate Sanusi. Ya, betul. Sate Itu ada sate Haji Yunus Sanusi. Kamu cari apa? Kamu lihat apa? Enggak. Mau cari satenya di depan sana lihat-lihat. Selain sate apa lagi, lapar Mas saja. Iwan? Ada brand yang kedua itu Tango Food Street. Tango Food Street. Nah, Tango Food Street itu kami bangun juga, dan beberapa usaha retail lainnya yang kita coba franchise memanfaatkan aset-aset properti seperti
Indomaret, Alfamart seperti itu. Minimarket juga ada ya. Sudah ada. Toko Terus retail untuk ya. Haji Sanusi itu sudah udah berapa daerah, Mas? Untuk Sate Haji Sanusi saat ini kita sudah 13 cabang, 13 di cabang seluruh se-Indonesia. Indonesia. Sulawesi ada? Sulawesi ada di Makassar, ada Kalimantan, 5 Kalimantan cabang. ada? Kalimantan itu di Balikpapan. Oh iya, ada. iya. Terus yang Tenggo Daerah Food kamu, Street. daerah kamu? Tenggo juga Aku sama. tidak bertanya. Tenggo Food Street sudah di berapa daerah? Sama kita ada 7 cabang. Ya. 7 Memang cabang. luar biasa sekali Iya, ya. pasti Sanusi. tidak bukan hal yang mudah untuk bisa membagi waktunya gitu antara pekerjaan tetap harus berjalan sekarang kan juga Iya. tanggung jawabnya besar juga, kemudian juga bisnis usaha dan lain-lain. Ini bagaimana cara membaginya? Membagi waktunya tentu kalau kita mencapai satu tujuan selalu terpola total dalam pikiran kita itu adalah kita harus fokus pada tujuan akhir. Kalau fokus pada tujuan akhir ya seolah-olah di depan mata itu adalah keberhasilan. Gitu. Sehingga ketika kita ingin mencapai segala sesuatu yang menjadi tujuan kita, jangan nengok terlalu lama ke belakang. Gitu. Sama ketika kita naik tebing tinggi, ketika kita nengok di bawah kan takut ya. Nah, tapi kita fokus, wah ini saya harus mencapai ini, saya harus mencapai ini. Fokus Itu pada maksud- tujuan. Fokus pada tujuan Intinya Karena akhir. tujuan fokus, itu yang ya. akan menyetir kita dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini ya. Betul. Karena ada tujuan di depannya, seperti tujuan saya ke kamu. Betul. Jadi intinya fokus dan tujuan yang jelas. Ini seperti yang dilakukan oleh Bung Karno. Masya Allah. Jadi pada waktu Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan itu fokus melihat ke depan dan harus kapan diproklamasikan. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa proklamator kita memproklamasikan kemerdekaan itu berkaitan dengan tanggal 9 Ramadan sebenarnya. Jadi bulan puasa. Pas Ramadan. Jadi bulan puasa berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan dan mendapatkan masukan yang luar biasa dari Bapak Kiai Haji Abdul Mukti yang merupakan tokoh Muhammadiyah untuk proklamasi di bulan Ramadan itu. Jadi setiap Ramadan seperti kita mengingat, luar biasa sekali bahwa Ramadan itu banyak memberikan berkah untuk kita dan untuk negara kita. Jadi Ramadan bulan berkah dan bulan merdeka juga. Betul sekali ya. Nah mungkin kalau ada yang lupa wajah Pak Karno, ini Pak Karno. Iya. Ini Bapak Soekarno, ini Pak Hatta. Nah, Lagi ini itu ya. lagi proklamasi. Saya nggak tahu yang belakang karena gelap. Kalau terang saya tahu pasti. Ya. Kenal juga padahal ya. Hah? Enggak juga. Oh, kamu Baik, mau. ada pertanyaan? Tidak Sudah ada. ada. Jadi memang Kita fokus harus sama fokus ke- tujuan. Fokus Gitu ya. sama tujuan. Selain Tujuan itu kita ya. apa? Apa Rain sekarang tujuannya? Kita harus fokus kepada tulisan komplek karena kita akan kembali lagi pada yang mau lihat ini di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. 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 Ternyata tuh ya kalau kita list ya apa yang dilakukan oleh Pak Haji Iwan Sanusi ini banyak banget, kayaknya satu lembar aja tidak cukup, kertasnya begitu banyaknya kegiatan beliau, tapi alhamdulillah semuanya bisa lancar. Ibaratnya bisa dikatakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hal yang kita belajar juga dari Pak Iwan bahwa mengatakan benar kalau kita meletakkan akhirat di genggaman kita maka dunia akan mengikuti, benar seperti itu ya. Itu yang dirasakan ya. Betul. Jadi ini juga banyak sekali bergerak di bidang kemanusiaan, kebaikan, spiritual, religi dan lainnya, benar seperti itu. Pak Iwan bagaimana? Iya, betul. Itu implementasi dari rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah ini, ya kita harus berguna kepada orang lain, bukan hanya diri sendiri dan keluarga. Iya. Itu makanya ketika saya mengalami satu kesuksesan, barangkali seperti itu, saya menangis. Dulu saya bukanlah apa-apa ya, dari seorang anak yatim kemudian tinggal juga di panti asuhan ya. Sekarang sudah menjadi sesuatu gitu. Nah,
saya teringat kepada sebuah ayat Al-Quran ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kalau kita bersyukur maka nikmat akan ditambah, tapi kalau tidak bersyukur maka azab akan pedih. Itu sih itu. Dari situ saya mencoba apa yang harus kami lakukan, keluarga lakukan untuk mengimplementasikan rasa syukur itu. Maka kami buatkanlah satu pesantren khusus penghafal Al-Quran. Alhamdulillah sampai saat ini kami memiliki 120 santri khusus memang untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dan itu tidak dipungut biaya. Di mana tempatnya Om? Ada di Cibubur juga, di Jalan Jambore. Itu kebetulan. Itu kan gratis. Bagaimana tuh membiayai pesantrennya tuh? Nah, ini yang menarik. Tadi sempat saya sampaikan bahwa usaha saya salah satunya itu ada brand Sate Haji Sanusi. Sate Haji Sanusi. Ya, sebenarnya itu cikal bakal dari niat kami membuka pesantren itu bagaimana tidak membebankan kepada orang tua. Kemudian para ustazahnya atau para guru-gurunya secara ekonomi dia dapat. Ya, dia bisa rata-rata ustazah kami itu sudah menghafal 30 juz. Ya. Dan mereka lulusan SMA, setelah itu kami minta bergabung di pesantren ini untuk mengajari para santri dan kami kuliahkan. Ya, ada 6 orang yang kami kuliahkan. Nah, dari mana pendidiknya dikuliahkan. Nah, dari mana untuk itu? Ya, kami minta ke Allah adalah, ya Allah berikanlah kami sebuah usaha untuk bisa membesarkan pesantren ini. Mintanya seperti itu, jadi bukan minta supaya ada yang menyumbang, ya, tetapi kami meminta atau ada donatur gitu. Tapi kami meminta sebuah usaha dan Allah alhamdulillah berikan usaha tersebut, dan itu juga adalah usaha tersebut dinamanya itu Sate Haji Sanusi itu ya dari para pendidik seperti itu. Masya Allah, jadi di situ memang ada prosesnya, ada kesabaran, kerja keras, ikhtiar, dan keberkahan setelah ini didapatkan. Jadi benar sekali, sebaik-baiknya pengaturan adalah pengaturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya ikhtiar menjalankan prosesnya saja. Betul. Tapi harus di jalan yang baik dan benar. Masya Allah, kita ada baiknya untuk belajar lebih dalam lagi, memberikan banyak kesadaran. Mudah-mudahan dari Ustadz kali ini kita akan mengundang Ustadz Ahmad Saukani. Assalamualaikum. 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 Selamat datang Ustadz Saukani. Silakan Ustadz, boleh kok duduk langsung. Berdiri lagi Ustadz. Ada itu hadroh. Iya, lu sama Hadroh yang Ustadz nyambut lu. taklok. Nggak ada hadrohnya di sini. Kayak Besok-besok nyambut bawa. hadroh. Oh. Dateng sambut hadroh. Oh iya. Iya Ustadz ya. Ustadz udah banyak sabar ya Ustadz, kalau diundang ke sini banyak sabar nggak Ustadz? Harus begitu. Sabar yang membahagiakan. Karena memang benar ya, kalau sabar tuh ujung-ujungnya kebahagiaan, tidak sih ya? Pasti ada kebahagiaan di situ. Jadi sabar itu ada dua pengaruh. Yang pertama adalah karena pengaruh kebaikan. Yang kedua juga ada pengaruh karena keburukan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa wa nabluukum bisyarri wal khair gitu. Ternyata ujian itu ya itu bukan sekedar keburukan semata gitu. Tapi kebaikan yang kita terima itu juga bagian dari sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika seseorang mendapatkan ujian, apakah itu keburukan atau kebaikan, kemudian semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kata misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena prinsipnya bahwa semua ini kan milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki ya, bahkan jiwa ini juga milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau cuma sekedar mobil gitu ya, cuma sekedar rumah mewah dan sebagainya itu sudah sangat jelas bahwa ya walaupun sekarang kita mempunyai hak guna, tapi hakikatnya adalah
itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu milik Allah. Jadi sebenarnya kita hanya jiwa-jiwa yang diperjalankan dengan titipan-titipan di dunia ini Nah, ya. betul, Sementara aja ya Ustadz ya, di dunia yang juga pindah lagi, tapi yang terus Masya adalah Allah. meneruskan pekerjaan kita adalah jiwa kita. Betul Masya sekali. Allah. Dan sepertinya banyak sekali yang nanti akan kita tanyakan kepada Ustadz, tapi kita mau istirahat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sarung Ramadan. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار جاهلي فهبي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عزيز. Wahai Tuhanku, tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosa, terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Ya, dia mengatakan bahwa seseorang bisa dikatakan sukses melewati harinya bukan dari berapa banyak dia mendapatkan penghasilan dari sisi materi uang, tapi bagaimana dia bisa melewati hari ini dengan sabar. Jadi kita introspeksi diri, kita lihat hari ini sudah ada marah belum? Yang lagi di jalan, klaksonnya dibunyiin atau tidak? Apakah bisa berkata lemah lembut atau tidak dalam menghadapi semuanya? Itulah kesabaran ya, yang pasti. Banyak mengatakan juga kesabaran pasti berbuah manis, ada hasil yang luar biasa di balik kesabaran itu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Haji Sanusi, ini bisa dikatakan kegiatan beliau di dunia ini adalah dunia akhiratnya Masya Allah luar biasa gitu ya dalam menjalani ini. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi melihat perjalanan Pak Haji Sanusi ini itu luar biasa. Allah betul-betul memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa dari kesabaran yang dimilikinya. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bersabar dengan apa yang dia hadapi, maka Allah dan para malaikat itu bersolawat tuh Pak, gitu. Jadi di samping itu juga buah dari sebuah kesabaran adalah Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat sabar. Makanya perlu bagi kita untuk terus senantiasa melatih kesabaran. Ma makna sabar? Ya. Apa itu sabar? Ya. Sabar itu secara loghah ya berasal dari bahasa Arab itu sobaro ya gitu. Sobaro atau masdarnya sobron ya. Artinya menahan ya gitu. Menahan dari seluruh bentuk apapun yang mengakibatkan kerusakan, baik kerusakan terhadap diri kita atau juga kerusakan terhadap orang lain gitu. Itu yang namanya sabar secara terminologi gitu. Jadi
kalau kita mampu menahan diri kita, yang tadi Bu Terry bilang dari mulut kita, ya kita tahan mulut kita untuk kemudian tidak menyakiti orang lain, ya gitu. Kita tahan tangan kita untuk tidak memukul orang lain dan sebagainya, ya. Maka dengan begitu Allah akan memberikan sholawat tuh kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, Haji Syamsi sendiri melewati proses hidup ini pasti ada ujian-ujian dan tidak nyamanan. Bagaimana bisa untuk menghadirkan sabar dalam kehidupannya? Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan tentunya ujian-ujian yang sangat berat, ya. Allah akan memberikan guidance ke kita. Yang kita lakukan terhadap satu kejadian-kejadian tersebut hanya dua, ya Pak Ustadz, ya. Kalau tidak salah itu, yaitu sholat dan sabar. Dan saya akan ngambilnya itu ya dua-duanya, ya harus sabar. Ketika kami ditipu, kemudian kita salah perhitungan dalam bisnis, ya kan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena setiap kejadian yang kita lakukan itu adalah skenario yang di atas. Betul. Itu di situ. Sehingga ya pilihannya cuma satu, adalah evaluasi dan sabar. Seperti itu. Nah, jadi berarti intinya apa yang dilakukan Pak Iwan ini tidak mulus ya Pak? Ada penipuan, ada naik turun seperti itu. Oh ya? iya, udah pasti. Yang namanya kita usaha ya. Iya, iya. Jangan sampai nanti ketika kita maju ya kan kita lupa. Nah itu sebenarnya adalah untuk recovery diri kita ketika kita jatuh, itu sebenarnya ada rambu-rambu. Oh kita harusnya ada yang perlu kita lakukan. Ya mungkin juga rasa syukur kita kurang ya gitu ya Pak Ustadz ya. Dan lain sebagainya lah seperti itu. Kayaknya butuh satu teknik ini. Endorse. Mana kita Instagramnya banyak ya. Sekarang kan bukan Pak Iwan yang butuh ya. Nah, sekarang ini Pak Iwan kan lagi kondisi semua masyarakat sama nih, ada yang susah tapi banyak susahnya. Pak Iwan ngerasain nggak Pak masa pandemi begini? Bapak ada yang biar mungkin kalau asama ada susahnya ya ada temennya lah gitu loh, kalau enggak hebat bener gitu loh. Ada nggak ngerasain itu Pak Iwan? Masa pandemi. Ya luar biasa, ya ada sekali. Kebetulan saya di salah satu perusahaan anak usaha di BUMN kan sebagai direksi, sehingga kami merasakan bagaimana sulitnya mereka ya menghadapi kehidupan di dalam COVID ini. Semua turun ya kan, penghasilan mereka juga ikut turun. Untuk usahanya Pak? Dan untuk usaha saya juga sama. Jadi kalau boleh cerita dari 13 cabang saat ini itu, yang 8 cabang yang kita masih bisa operasional. Ya kan? Jalan. Nah, selain itu kita tutup dulu. Nah, ketika tutup otomatis kan karyawan harus diapain kan gitu ya. Mau nggak mau kan kita pertama tetap ya jangan sampai ketika kita senang mereka kita ketika susah kita meninggalkan mereka. Tetap kita harus berbagi ke mereka pada saat senang dan juga pada saat susah. Seperti itu. Iya. Oke, jadi saya ingat ya bahwa membantu orang seperti itu memang keikhlasan ya Pak ya. Jadi Ya, karena sabar ya. Keikhlasan. Karena ilmunya itu ya, ilmu ikhlas itu memang susah-susah mudah, tetapi kalau dijalankan intinya gini, ketika kita punya uang 110.000, kadang orang akan menyumbangkannya itu berapa? 10.000. Iya. Tapi coba balik, yang disumbangkan itu adalah 100.000-nya. Itu pada awal berat, tapi ketika kita sudah selesai menyumbang itu rasanya ya. plong. Dan itu luar biasa, kembalinya itu berpuluh-puluh kali lipat. Betul sekali. Bagi dari Allah, bagi orang yang sudah tahu ilmunya, ya Pak Ustadz ya, seperti itu. Nah, ilmu berkah, ilmu sodakoh ya barangkali gitu. Betul. Itulah yang selalu diajarkan oleh agama kita Islam untuk selalu berbagi, Betul. selalu bersedekah. Itu rumusnya tidak ada sebenarnya ya. Jadi semua dari Allah, kita tinggal Dari jalanin. Allah semuanya. Jadi ini sudah dilakukan oleh masyarakat di dunia ini. Ada 1,8 miliar masyarakat muslim di dunia ini. Di dunia ini ada 1,8 miliar masyarakat Indonesia, masyarakat muslim, dan ini muslim menempati nomor 2 sedunia. Karena secara statistik ini peringkat pertama ada di umat Nasrani ya. Dan dengan tingkat kelahiran yang saat ini, dan ini kita konversikan ke agama, itu nanti juga akan bagus hasilnya. Dan ini mengarahkan kepada bahwa kita emang harus berserah diri untuk hal itu.
kita harus pasrah karena Islam sendiri mengajarkan untuk berserah diri, pasrah dan ikhlas. Berserah diri, pasrah, ikhlas itu kafahnya adalah dalam bentuk kesabaran semuanya. Betul di sini. Simpel saja sih sebenarnya ya. Kita harus ingat, kalau saya pribadi saya selalu ingat Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau saya mau marah saya ingat, aduh kalau saya marah Allah nggak mau sertain saya, nggak mau, saya maunya Allah di dekat saya selalu begitu. Jadi saya takut untuk tidak bersabar karena saya ingin disertai Allah ya. Mana berani kita hidup di dunia tanpa disertai Allah, apa jadinya hidup ini? Masya Allah. Jadi bersabar supaya disertai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar ya, kami akan kembali setelah ini di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. 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 Siapa bilang sabar itu susah katanya, apabila kita tahu ilmunya dan betapa besar keberkahan yang kita dapatkan kalau kita bersabar, Masya Allah, maka rasanya ingin bersabar terus dalam hidup ini. Makanya memang harus banyak belajar, banyak kesadaran, dan mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betapa dalam kehidupan ini kita pernah mengalami satu problematika atau dinamika yang kita hadapi. Tentu semua itu adalah sunatullah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kesulitan. Pasti akan mengalami ujian. Apakah itu ujian yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, atau pada masyarakat. Apakah ujian itu berupa kematian, berupa kelaparan, berupa kehausan, kehilangan harta benda, dan lain-lain. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang beriman, ada satu berita dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa setiap manusia yang mendapatkan ujian, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang kemudian akan mendapatkan solawat. Kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita bersabar, ketika kita menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat. Ulaika alaihim solawat gitu. Untuk mereka Allah bersolawat dan Allah akan memberikan kasih sayang. Bahkan Allah akan memberikan petunjuk dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Betapa ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwa orang yang bersabar adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bersabar maka dia akan mendapatkan ajrun, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala tanpa batas, tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sungguh bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dengan kesulitannya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ingatlah Allah menunggu jiwa-jiwa yang tenang. Jadi bukan jiwa yang galau, was-was, khawatir dan tidak bisa bersabar. Mudah-mudahan kita adalah jiwa-jiwa yang ditunggu oleh Allah. Pada saat kita kembali kepadanya, Allah tersenyum melihat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersabar, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Haji, sukses selalu, berkah insya Allah.
Terima kasih untuk semuanya biasa, juga. Masya Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kebaikan di Sarung Ramadan hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Semangat Ramadan. صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك salawatullah alaih. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya rasa tanda cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik,